Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita, masih di pembahasan bab sifat salat atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada hadis 7, ya, di mana dalam sebuah riwayat yang datang dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Beliau mengatakan, Abu Humaid As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau berkata bahwa sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, yakni takbiratul ihram, memulai salat, atau bisa juga diterjemahkan setiap Nabi bertakbir yang dimana ada angkat tangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya, maka beliau mensejajarkan tangan beliau dengan kedua bahunya. Nah, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrah. Dan beliau mengatakan, Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, bahwa kedua tangan Nabi lurus dengan kedua bahunya. Bila ruku, beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian meratakan punggungnya. Jadi ada dua hukum di sini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir dalam salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku', beliau menekan kedua tangannya pada kedua lututnya. Jadi tangan ini, Pak, ditempatkan di lutut. Masih ada sering saya lihat orang ruku' tangannya di betis. Nah, alasannya mungkin sekalian olahraga. Nggak bisa begitu, Pak, ya. Kalau mau olahraga. Ini sholat ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara mengangkat tangan, ya, pendapat di dalam agama kita, ketika mengangkat kedua tangan itu cuma terdapat pada 4 tempat. Jadi mengangkat tangan, Pak, itu cuma ada di 4 tempat. Dan ini mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Mau mazhab Syafi'i, Hambali, dan seterusnya. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Takbir yang pertama, maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Ingat ya, ini hukumnya bukan wajib, ya, tapi sunnah.
Mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Jangan bilang ini adalah rukun, apalagi kalau dibilang syarat. Pasti ini bukan syarat. Karena kalau syarat pasti di luar salat. Nah, yang kedua, takbir ketika sebelum ruku'. Nabi bertakbir dan Nabi mengangkat tangannya sebelum ruku'. Yang ketiga, takbir bangkit dari ruku'. Jadi setiap Nabi bangkit dari ruku', Nabi angkat kedua tangannya. Dan yang terakhir ketika takbir bangkit dari rakaat kedua. Setelah tasyahud, Nabi Allahu Akbar. Nabi mengangkat kedua tangannya. Tentu pendapat ini berdasarkan dalil. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau memulai salat, membuka salat, rafa'a yadaihi, maka beliau mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya mankibaihi, yakni sejajar dengan bahunya. Ketika Nabi membuka salat, maka Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Wa qabla ayyarqa'a, dan juga angkat tangan ketika Nabi hendak ruku'. Wa idza rafa'a minar ruku'i, dan yang ketiga ketika Nabi bangkit dari ruku'. Apa namanya bangkit dari ruku'? I'tidal. Dan yang keempat, yakni wala yarfa'uha bainas sajadatain. Dan beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud. Artinya kalau mau sujud Nabi tidak angkat tangannya. Dalam riwayat yang lain, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujudi, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud. Dan yang terakhir, wa idza qama min ar-rak'ataini wa rafa'a yadayhi, dan ketika bangkit dari rakaat kedua. Jadi kalau mau sujud Pak, itu Nabi tidak angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau doa zikir yang lain. Ketika Nabi mau sujud, maka Nabi tidak lagi mengangkat kedua tangannya. Takbir atau tidak Pak? Bertakbir atau tidak? Bertakbir. Tapi mengangkat kedua tangan? Tidak. Siapa yang bilang tidak angkat tangan? Hadis yang mengatakan, disebutkan wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud. Bagaimana kalau ada orang yang melakukan? Apakah salatnya batal? Jawabannya tidak. Tidak batal. Tapi saya mau deh Ustaz, kayaknya baik. Enggak boleh Pak. Kita harus salat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan begini, kita amalkan. Nabi tidak angkat tangan ketika mau sujud, jangan juga angkat tangan. Nah, kemudian kita akan jelaskan gerakan ketika bertakbir. Jadi yang pertama, sudah barang tentu kita mendengarkan, yakni sejajar dengan pundak. Pundak Pak. Mana pundak? Iya. Ini sudah menjadi lagu ini ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, ya kan? Nah, jadi ini pundak, mangkibai. Ini sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar
dan juga yang kita sebutkan tadi Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi ini sudah hadisnya jelas sekali, Pak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Di sini Nabi sangat jelas. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Jadi Nabi bertakbir sejajar dengan kedua bahunya. Sudah sejajar ya? Oh ya, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua sejajar dengan telinga. Tabe, bukan menyentuh telinga, Pak. Banyak orang bertakbir mengangkat kedua tangannya sengaja sentuh telinga. Allahu Akbar. Tabe, bukan menyentuh telinga, Pak. Sejajar dengan telinga. Ini hadisnya riwayat dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu, rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa udhunaihi. Sejajar dengan kedua telinganya. Telinga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga riwayat yang mengatakan sejajar dengan bagian atas daun telinga. Riwayat daun telinga atas. Ini ya tadi bawah. Ini yang atas, Pak. Itu dari sahabat Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith disebutkan hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bagian atas daun telinga. Allahu Akbar. Di atas daun telinga. Jadi ada bawah, ada atas. Ada kedua pundak. Nah, para ulama disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad mengatakan bolehnya salat mengangkat kedua tangan dengan semua cara ini, Pak. Jadi mungkin kadang-kadang kita sejajar dengan pundak, sejajar dengan daun telinga atas, sejajar dengan telinga bawah. Nah, dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam mengangkat tangannya. Nah, jadi kemudian tangannya juga, Pak, ialah terbuka, bukan digenggam ataupun setengah menggenggam, tidak. Jadi dibuka Nabi. Nabi bertakbir, Nabi membuka tangannya, jarinya maksudnya, ya. Dan Nabi menjulurkan tangannya. Bukan begini salat. Allah, orang saya pernah lihat ada orang salat Allah. Kayaknya nih anggota apa ini kalau begini-begini, Pak? Ya. Ini enggak boleh sengaja membuat tangan seperti ini, enggak boleh, Pak. Nabi menjulurkan kedua tangannya. Ini riwayat dari Abu Hurairah disebutkan idza qama fi shalah rafa'a yadayhi madda, menjulurkan kedua tangannya sejajar, ya. Kemudian jari jemarinya tidak direnggangkan, tidak terlalu renggang dan tidak dirapatkan. Jadi biasa saja, santai maki. Slow apa? Slow maki, bro. Ya, slow saja, Pak. Jangan dirapatkan. Jangan juga terlalu di Allah. Masya Allah. Ini biasa saja, Pak. Ini riwayat dari Abu Hurairah juga. Disebutkan idza qama ila sholati qala hadza wa isyara Abu Amir biyadihi wa lam yufarrij baina asabi'i wa lam yadhummaha. Disebutkan dari Abu Amir, perawi hadis, menjelaskan dengan memberi isyarat dengan tangannya, yakni tidak merenggangkan jari-jarinya dan tidak pula menggenggamnya. Sudah dua kan?
Jadi lurus ke atas, kemudian tidak direnggangkan, tidak juga terlalu dirapatkan. Nah, jadi ini disebutkan. Bahkan Imam Nawawi ini sudah tentu madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa yufarriqa baina asabi'ihima tafriqan wasata. Hendaknya merenggangkan jari-jarinya dengan genggaman yang pertengahan, sedang. Ya, sedang biasa saja. Nah, ini kemudian mengarahkan telapak tangannya lurus ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Jangan begini, Pak. Ini namanya apa? Hormat ya. Allah. Nah, ini enggak. Tidak ada hadis yang begini, Pak. Tidak ada hadis yang begini, tidak ada hadis yang begini. Begini Nabi SAW. Saya mau begini, Ustaz. Kenapa? Kayaknya enak begini. Enggak boleh enak-enakan orang, Pak. Dalam salat Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihatku salat. Nabi tata cara salatnya seperti itu, enggak boleh bikin-bikin, Pak. Enggak boleh inovasi. Ya, enggak boleh racing-racing. Motor saya kalau di racing Pak ditangkap, ya kan? Racing motor boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Dijaga lagi, Pak. Ada hukumnya, melanggar. Kenapa? Merubah aturan. Apalagi dalam perkara agama. Agama itu telah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Pasti tahu mana kekurangan, mana kelebihan manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini turun tidak memberatkan hamba-hambanya, pemeluknya. Maka amalkan sesuai dengan orinya, Pak. Kalau sering saya bilang, Pak, beragama Islam itu, Pak, seperti orang copy paste. Tahu copy paste, Pak? Anak komputer tahu ini. Ya, copy paste. Persis dengan apa yang di copy. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini yang bisa kita bahas, perkara mengangkat tangan. Jadi sudah kita jelaskan, ya, dan menyebutkan juga dasar-dasarnya yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.